Adapun latar belakang dari DKSD kami yaitu lembaga keuangan seperti perbankan merupakan lembaga memberikan kontribusi dalam memperlancar pembangunan suatu bangsa menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dunia perbankan telah berhasil mengubah cara pandang masyarakat yang semula hanya menyimpan uangnya di rumah menjadi masyarakat pemilik rekening bank pribadi. Adapun dari metodologi penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan guna bertujuan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan dan tanya jawab kepada pihak kantor BRI Unit Kabanjahe. Dan yang kedua yaitu pengamatan atau observasi. Merupakan pengamatan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat. Adapun hasil dan pembahasan, penelitian ini ingin melihat sejauh mana rasa puas nasabah Bank BRI terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan, dalam hal ini customer service, tailor, marketing, satpam, serta karyawan lain yang terlibat dalam melayani nasabah selama masa pandemi COVID-19. Adapun yang hasil dari pengamatan kami setelah wawancara dengan beberapa nasabah didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT BRI belum cukup baik dilihat dari hasil data praktik serta berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dimensi empati dan reliability dirasakan masih kurang sehingga membuat nasabah merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum tepat waktu dan kurangnya informasi mengenai produk kepada mereka. Dan yang kedua yaitu nasabah belum merasa puas dengan fasilitas yang ada sehingga membuat kemudahan dalam pelayanan yang diberikan masih kurang. Yang ketiga, kurangnya disiplin karyawan mengakibatkan pemberian pelayanan tidak tepat waktu seperti yang dijanjikan. Dan yang keempat, nasabah belum merasa puas terhadap produk dikarenakan karyawan belum mampu memberikan informasi mengenai produk kepada nasabah dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan nasabah akan produk dari bank tersebut. Adapun solusi yang disarankan, ada beberapa hal yang penulis tawarkan agar nasabah dapat tetap merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh PT Bank BRI Indonesia. Yang pertama, PT BRI meningkatkan kualitas pelayanan dari segi empati dan reliability agar nasabah merasa senang dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang kedua, PT BRI atau Bank Rakyat Indonesia juga harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan dari segi pelayanan karyawan dan lebih mengutamakan kepuasan nasabah sehingga mampu bersaing dengan bank-bank lain yang ada. Dan yang ketiga, karyawan harus lebih disiplin lagi agar pelayanan yang diberikan tepat waktu dan pekerja dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat, dalam bekerja karyawan harus lebih teliti dan berhati-hati agar dalam proses transaksi karyawan mampu melakukannya dengan cepat dan tepat. Jadi, kesimpulannya dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI Indonesia belum cukup baik. Adapun aspek yang diukur dari dimensi empati dan reliability dirasakan masih kurang, sehingga membuat nasabah merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum tepat waktu dan kurang informasi. Dan yang kedua, nasabah belum merasa puas dengan kualitas yang ada. Dan yang ketiga, kurang disiplinnya karyawan mengakibatkan penerimaan dan pemberian pelayanan tidak tepat waktu. Dan yang keempat, nasabah belum merasa puas terhadap produk dikarenakan karyawan belum mampu memberikan informasi mengenai produk kepada nasabah dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan nasabah akan produk dari bank tersebut. Terima kasih.